Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar-dasar negara Pancasila menjadi panutan setiap orang dalam bersikap dan bernegara bangsa Indonesia. Pancasila sebagai penguat bangsa, bagaimana sejarah lahirnya Pancasila hingga akhirnya ditetapkan Presiden Joko Widodo setiap tanggal 1 Juni menjadi hari libur nasional? Sejarah Pancasila ini berawal dari pemberian janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang. Perdana Menteri Jepang saat itu adalah Kuniaki Koiso pada tanggal 7 September 1944. Pada tanggal 29 April 1945, pemerintah Jepang membentuk BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tujuan pembentukan BPUPKI adalah untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia merdeka. Awalnya BPUPKI memiliki anggota 70 orang, yaitu 62 orang Indonesia dan 8 orang anggota istimewa, bangsa Jepang yang tidak berhak berbicara, hanya mengamati. Kemudian ditambah dengan 6 orang Indonesia pada sidang kedua. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 untuk merumuskan falsafah dasar negara untuk negara Indonesia. Selama 4 hari bersidang, ada 33 pembicara, dan penelitian terakhir menunjukkan bahwa Soekarno adalah perumus Pancasila. Ada juga beberapa tokoh lain yang menyumbangkan idenya atas dasar negara, antara lain adalah Ahmad Hatta, Muhammad Yamin, dan Supomo. Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas bagi negara Indonesia merdeka, yaitu kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pada hari keempat, Soekarno mengusulkan 5 asas, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. 5 asas tersebut oleh Soekarno dinamakan Pancasila. Pidato Soekarno diterima dengan gegap gempita oleh peserta sidang. Oleh sebabnya, pada tanggal 1 Juni 1945 dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah upacara proklamasi kemerdekaan, datang beberapa utusan dari wilayah Indonesia bagian timur. Beberapa utusan tersebut adalah sebagai berikut. Samratulangi, wakil dari Sulawesi. Hamidan, wakil dari Kalimantan. I Ketut Puja, wakil dari Nusa Tenggara. Latuhar Hari, wakil dari Maluku. Mereka semua keberatan dan mengemukakan pendapat tentang bagian kalimat dalam rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Kalimat tersebut juga merupakan sila pertama Pancasila sebelumnya, yang berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pada sidang PPKI 1, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, Bung Hatta memberikan usul untuk mengubah kalimatnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sebelumnya, Bung Hatta telah mengonsultasikannya kepada 4 orang tokoh Islam, yaitu Kasman Singodimedjo, Ki Bagus Hadikusumo, dan Teku M. Hasan. Pada sidang PPKI 1 tanggal 18 Agustus 1945, bersamaan dengan penetapan rancangan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila Lambang Negara, 30 September 1965, merupakan awal dari gerakan 30 September, yaitu G30 SPKI, yaitu sebagai wujud usaha mengubah unsur Pancasila menjadi ideologi komunis. Pada saat itu, 6 jenderal dan beberapa orang lainnya dibunuh sebagai upaya kudeta. Namun,
Berkat kesadaran untuk mempertahankan Pancasila, maka upaya tersebut gagal. Maka 30 September diperingati sebagai Hari Peringatan Ke-30 SPKI dan tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Simbol-simbol di dalam burung Garuda masing-masing melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang melambangkan sila ketuhanan yang Maha Esa, rantai melambangkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, pohon beringin melambangkan sila persatuan Indonesia, kepala banteng melambangkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, padi dan kapas melambangkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Warna merah putih melambangkan warna bendera nasional Indonesia. Merah berarti berani dan putih berarti suci. Garis hitam tebal yang melintang di dalam perisai melambangkan wilayah Indonesia yang dilintasi garis khatulistiwa. Jumlah bulu melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Antara lain, pada masing-masing sayap berjumlah 17, pada ekor berjumlah 8, di bawah perisai atau pangkal ekor berjumlah 19, di leher berjumlah 45. Pita yang dicengkramkan oleh burung Garuda bertuliskan semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.